Nah, kalau kita harus saling mengampuni, Yesus bilang begitu, tanpa prasyarat. Sampai berapa kali kita harus mengampuni sesama yang melakukan kesalahan juga terhadap diri kita? Oke, kita akan mengampuni. Saya mau mengampuni Bapak Mama mengampuni. Sampai berapa kali? Dan banyak orang yang bertanya seperti itu, paling kurang di dalam hatinya. Ada yang mungkin bisa ngomong secara terbuka sampai berapa kali, tapi ada yang diam-diam dalam hati karena mungkin tidak terbiasa ngomong. Kita sudah mengampuni, tapi sudah berapa kali tapi selalu melakukan kesalahan dalam hatinya. Dan memang seringkali ada yang bilang, saya mengampuni, memaafkan, tetapi dia terus melakukan kesalahan. Sebenarnya sampai berapa kali saya harus mengampuni? Sebab kalaupun mengampuni, percaya saja sebentar besok dia akan melakukan lagi. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mengampuni itu bukan hanya 7 kali, yang adalah angka sempurna. Jadi bila sudah mengampuni 7 kali berarti sudah mengampuni secara sempurna dan selesai tugas mengampuni. Tidak ada ke-8 ke-9. Juga mengampuni itu bukan hanya 7 kali seperti yang diajarkan para rabi Yahudi sebagai batas kesabaran manusia, dan itu harus membuat orang bertobat, sebab bila tidak dia akan dihukum. Tidak. Mengampuni tidak sebatas 7 kali atau apalagi 3 kali. Kata Yesus, firman Tuhan tadi, mengampuni itu harus 70 kali 7 kali atau 490 kali. Apa Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mengampuni sebanyak sampai 70 kali 7 kali atau 490 kali itu bukan soal angka, bukan soal jumlah. Jadi setelah memenuhi jumlah itu, maka selesai sudah kewajiban mengampuni. Jadi kalau seperti itu berarti kita semua mungkin sudah selesai mengampuni. Hitung dari kecil, kita masih main kelereng, masih main karet, teman sana sudah saya ampuni itu. Hitung dari situ sampai usia 30, 40, bahkan opa-opa dan oma-oma sudah 70, 80 tahun. 490 itu sudah selesai. Nah, kalau seperti itu sudah selesai. Tetapi bukan maksud itu. Maksud dari pengampunan sebanyak itu adalah mengampuni itu harus tanpa batas. Mengampuni itu harus tanpa nomor seri, harus dilakukan seterusnya dan selamanya. Mengapa begitu? Mengampuni itu harus tanpa batas, karena pengampunan itu berasal dari Allah yang mengampuni kita dalam Yesus Kristus, yang berkorban menyelamatkan kita dari segala dosa. Karena itu kita harus sambungkan pengampunan itu kepada sesama. Jadi kita melakukan itu bukan karena dari diri kita yang mau mengampuni, tapi karena Tuhan sudah mengampuni kita dalam Yesus Kristus, maka itulah kita harus mengampuni sesama. Kita yang salah, kita yang berbuat dosa, bahkan besar terhadap Allah yang kudus dan suci, kita lawan dia, kita hianati dia. Dia sudah mengampuni kita, bahkan dengan mengorbankan anaknya Yesus Kristus. Kalau Tuhan yang sebesar itu mengampuni kita, kenapa kita yang kecil-kecil ini tidak mau mengampuni? Ya, itu dia. Dengan mengampuni sebenarnya kita sedang menyalurkan pengampunan dari Allah kepada kita, kepada sesama. Jadi pengampunan adalah tanda belas kasih kepada sesama yang bertobat atau yang minta ampun atas kesalahan yang dilakukannya. Jadi dengan mengampuni sesama yang bertobat atau memohon ampun, berarti kita telah mencontohi dan menuruti Allah dalam Yesus yang mengampuni dunia dan segala kesalahan, dari segala kesalahan dan dosa. Berarti kita telah menyalurkan kasih Allah dalam Yesus kepada sesama. Berarti kita telah memberi hormat dan sembah kita kepada Allah dalam Yesus yang telah berkorban bagi kita sekalian, mengampuni kita. Bagi yang tidak mau mengampuni, berarti dia mengkhianati kasih Allah kepada dia yang mengampuni dia dan semua orang. Berarti dia melawan Allah, dia tidak menghormati Allah, dan dia juga menutup berkat pengampunan yang sudah Allah berikan dan dia terima kepada sesama yang kepadanya harus mendapatkan pengampunan dari dia. Nah, dengan mengampuni itu akan membuat sesama terbebas dari rasa bersalah dan dapat menyemangati sesama untuk secara leluasa membangun hidupnya. Dan itu yang seringkali terjadi. Ketika orang datang minta maaf, kita tidak ampuni,
Setiap bulan dia tidak akan tenang. Kerja pun karena kita tidak memberi pengampunan. Tetapi kalau kita beri, pulang itu semangat, dia semangat. Mungkin besok dia akan datang ke pintu dan terima kasih ada dekat sedikit. Bisa jadi ya. Dan pasti semua mengalami itu. Jadi itu dia. Mengampuni akan membuat sesama yang bersalah merasa telah bebas dari masalahnya dan menyemangati dia untuk membangun hidupnya. Mengampuni juga akan menjadi jembatan penghubung yang memulihkan hubungan kita dengan sesama yang telah retak atau putus karena kesalahan yang dia lakukan. Dan itu juga, mengampuni juga akan membebaskan kita sendiri dari sikap egois, sombong, angkuh, dan dari rasa bersalah, dari segala kesalahan yang mungkin telah kita lakukan. Dan juga mengampuni juga punya efek bagi diri kita sendiri. Kita akan terbebas dari rasa egois, angkuh, sombong, dan lain sebagainya. Jadi dalam mengampuni kita tidak hanya mengasihi dan menolong sesama, tetapi juga mengasihi dan menolong diri kita sendiri. Sebaliknya bila kita tidak mengampuni, bukan hanya kita tidak mengampuni, kita tidak mengasihi dan tidak menolong sesama, tetapi juga tidak mengasihi dan tidak menolong diri kita sendiri. Lalu bagaimana dengan orang yang berbuat salah tetapi tidak mau bertobat? Bagaimana dengan orang yang berbuat salah dan tidak minta maaf, tidak mengakui kesalahannya, malah suka bermain peran? Alias dia membuat diri sebagai korban hingga mengorbankan sesama. Saya sudah salah, tetapi tunggu ya, ada pembalasan dan orang lain kemudian dibuatnya menjadi korban. Nah, bagaimana orang yang berbuat salah tetapi tidak bertobat? Orang seperti itu jelas dia bukan orang Kristen, dia bukan murid Tuhan Yesus, dia hanya Kristen KTP. Mungkin dia menjadi Kristen karena punya kepentingan dan terus menjadi Kristen demi mewujudkan kepentingannya, apakah politik, ekonomi, kuasa, pengaruh, dan lain sebagainya. Dan ada begitu. Ada yang menjadi Kristen begitu. Bahkan ada yang menjadi pejabat gereja begitu karena punya kepentingan. Supaya tetap berkuasa, tetap bisa berpengaruh, karena ada keuntungan politik dan ekonomi yang di dalamnya. Orang seperti itu jelas tidak memiliki belas kasih. Dia mengabaikan teladan Allah dalam Yesus yang mengasihi dan berbelas kasih kepada semua orang termasuk dia. Dia melawan perintah Allah, dia tidak hormat, tidak takut, dan tidak memuliakan Allah. Dia juga menutup berkat Allah bagi sesama. Dia telah mengkhianati dan menghina Allah. Sudah jelas-jelas Allah mengampuni dia sehingga dia masih kuat sehat hidup, tetapi dia tidak bertobat dari kesalahannya. Demikian pula orang yang seperti itu yang bersalah tetapi tidak mau bertobat, pikiran dan hatinya jahat. Dia menyusahkan sesama, tidak ada kebaikan pada dirinya. Kalaupun ada kebaikan, pasti ada karena ada U di balik B. Ada maunya yang mau dia raih. Untuk orang-orang yang seperti itu, yang sudah berbuat salah, kejahatan tapi tidak mau bertobat, firman Tuhan berkata ayat 35, apa yang dia lakukan kepada sesama, itu juga yang akan dilakukan Tuhan kepada dia. Firman Tuhan yang bilang, orang yang melakukan kesalahan, kejahatan, tetapi tidak mau bertobat, itu juga yang akan Tuhan lakukan kepada dia. Bahkan bisa lebih. Jadi segala kejahatan yang dia lakukan, kesalahan yang dilakukan kepada sesama akan berbalik kembali kepada dia. Kapan waktunya? Ya sesuai waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu yang seperti apa? Bisa jadi hari ini, bisa jadi besok, bisa jadi lusa, bisa bulan depan, bisa tahun depan. Karena semua waktu adalah waktu Tuhan. Cepat atau lambat, itu akan terjadi. Firman Tuhan yang bilang. Tapi saudara sekalian, lalu apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan ini jelas. Ampunilah sesama yang bertobat atau memohon ampun atas kesalahannya dengan tanpa batas, tanpa seterusnya dan selamanya. Sebab dengan mengampuni kita menyalurkan kasih Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kita mengasihi sesama, menolong sesama, dan juga kita mengasihi dan menolong diri kita sendiri. Dengan mengampuni, kita membebaskan sesama dari rasa bersalah, juga membebaskan diri kita dari sifat egois, sombong, angkuh, dan seterusnya. Kita harus mengampuni tanpa batas.
Sebab itu perbuatan kasih, perbuatan yang baik, yang membawa sukacita. Dan saya kira begitu ya Bapak Mama, ketika Bapak Mama bisa memaafkan, mengampuni, diri sendiri jadi rasa lega. Tapi coba orang sudah tunduk, minta ampun segala macam kita, dia pulang tidak tenang, kita juga tidak tenang. Karena orang di sekitar pun akan ngomong tentang kita, ya tolong sudah tenang. Mungkin ngomong belum dicapai kesepakatan, jadi tidak ada pengampunan. Itu dia. Kita harus mengampuni tanpa batas, sebab itulah perbuatan kasih yang membawa sukacita dan harapan akan hidup yang lebih baik dan akan membebaskan kita dari segala belenggu masalah. Sedangkan bagi orang yang tidak mengampuni, hatinya akan selalu dipenuhi kejahatan, amarah dan kebencian, serta dia akan memiliki masa depan yang suram. Hidupnya pun akan dibelenggu oleh berbagai masalah. Ada orang bilang satu kejahatan akan diikuti kejahatan yang lain, tetapi satu pengampunan akan diikuti pengampunan yang lain. Ketika kita mengampuni, kita akan selalu mengampuni. Ketika kita tidak mengampuni, kita akan selalu tidak mengampuni. Nah, jangan membiarkan hidup kita dibelenggu oleh amarah, kebencian, dan ketiadaan pengampunan kepada sesama. Sebab Tuhan hanya mengasihi dan memberkati orang yang berbelas kasih dan mengampuni sesama, tetapi tidak kepada orang yang berbuat salah tetapi tidak bertobat. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dalam kebaktian ini akan juga diperhadapkan hamba-hamba Tuhan yang akan mengerjakan pelayanan untuk membangun iman dan mendekatkan setiap umat Tuhan kepada Tuhan. Akan diperhadapkan badan pembantu pelayanan jemaat, anggota tambahan, akan diperhadapkan anggota tambahan unit pembantu pelayanan majelis jemaat, akan diperhadapkan korbil orang yang baru, karena dari anak budaya,